Salam Indonesia. Pemirsa, ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak ketika saya pertama kali belajar ilmu akuntansi. Pertanyaan pertama, sulit nggak ya belajar ilmu akuntansi itu? Pertanyaan ini muncul mengingat latar belakang pendidikan SMA saya adalah jurusan IPA. Kemudian pertanyaan kedua muncul, bisa tidak ilmu akuntansi ini saya kuasai? Semakin mengerucut lagi, pertanyaan ketiga muncul, bagaimana cara saya menguasainya? Saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini muncul di benak pemirsa. Namun kami tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena kursus akuntansi.com memberikan alternatif pembelajaran ilmu akuntansi. Kami hanya memberikan modal kecil buat pemirsa semua untuk dapat memiliki pemahaman dan sekaligus menguasai ilmu akuntansi dengan spektrum yang jauh lebih besar. Bersama saya, Des Purba. Episode kali ini membahas tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Sekali lagi, harta sama dengan hutang ditambah modal. Persamaan ini mendasari sistem pencatatan transaksi keuangan dalam ilmu akuntansi. Untuk sementara ini kita belum membahas pengertian tentang harta, hutang, dan modal. Namun kita langsung memasuki contoh kasus agar lebih mudah memahami pengertian dari harta, hutang, maupun modal. Kirman, seorang pengacara muda, memutuskan untuk membuka kantor layanan hukum yang diberinya nama Biro Hukum Kirman pada awal bulan Maret. Berikut ini transaksi keuangan yang diselesaikan dalam bulan Maret, termasuk proses pencatatannya dan penyajian laporan keuangan. Ketika didirikan, Biro Hukum ini belum mempunyai apapun. Kirman sebagai pemilik Biro Hukum memutuskan untuk melakukan investasi dana sebesar Rp100.000. Proses pencatatannya sebagai berikut. Dengan investasi tersebut, Biro Hukum ini sudah mempunyai kas sebesar Rp100.000, dan di sisi lain Biro Hukum ini mempunyai modal sebanyak Rp100.000. Modal di sini adalah atas nama Kirman selaku pemilik. Kas sama dengan modal. Kas sama dengan modal sebesar Rp100.000. Jadi kalau kita lihat, sisi kanan sama dengan sisi kiri. Kas itu adalah bagian dari harta. Modal Kirman adalah bagian dari modal. Harta sama dengan modal. 100.000 sama dengan 100.000. Pertanyaan yang muncul, sebelumnya kan kita sudah belajar bahwasanya persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Ini mengapa hanya harta sama dengan modal? Nah, kita perhatikan. Sampai dengan transaksi ini, Biro Hukum memang belum mempunyai hutang kepada pihak luar, atau hutang Biro Hukum ini masih nol. Kalau hutang sama dengan nol, artinya harta sama dengan modal karena hutang nol. Kemudian kita masuki transaksi kedua. Dibeli perlengkapan kantor 15.000, tapi baru dibayar 5.000. Sisanya
kredit. Artinya ada 10.000 lagi yang belum dibayar, hutang. Nah, proses pencatatannya kita lihat sebagai berikut. Tadinya belum punya perlengkapan, Biro Hukum ini sekarang sudah punya perlengkapan 15.000. 15.000 dibayar tunai baru 5.000. 10.000 hutang. Nah, dengan selesainya transaksi ini kita lihat kas menjadi 95.000, perlengkapan 15.000, jumlahnya 110.000. Hutang usaha 10.000, modal Kirman tetap 100.000. 110.000 jumlahnya. Nah, di sini kita lihat sekarang telah muncul satu poin hutang 10.000. Harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Harta 100.000 sama dengan hutang 10.000 ditambah 100.000 modal, 110.000. Dengan demikian sudah lengkap persamaan akuntansi yang kita bahas sebelumnya, yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Lalu kita masuk ke transaksi yang ketiga. Dibeli peralatan kantor 55.000, baru dibayar 9.000, sisanya kredit. Sama dengan kasus yang ini tadi, kasus kedua. Nah, proses pencatatannya kita lihat. Kas berkurang 9.000, kemudian peralatan kantor 55.000 bertambah. Nah, kita masukkan ke dalam kelompok inventaris. Hutang usaha bertambah 46.000. Kita lihat hasil setelah transaksi yang ketiga. Kas berkurang menjadi 86.000, perlengkapan 15.000, inventaris 55.000, hutang 56.000, modal 100.000. Total harta sama dengan 156.000, total hutang dan modal 156.000. Harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Kemudian kita masuki transaksi yang keempat. Diterima jasa konsultasi klinik hukum dari salah satu klien secara tunai 15.000. Pada transaksi keempat ini, Biro Hukum telah memperoleh hasil dari jasa profesionalisme mereka sebesar 15.000 tunai. Pencatatannya kita lihat. Kas bertambah 15.000, modal bertambah 15.000. Dalam hal ini modal bertambah karena adanya pendapatan yang diterima oleh Biro Hukum. Setelah transaksi ini kita lihat hasilnya. Kas menjadi 101.000, perlengkapan 15.000, inventaris 55.000, total harta keseluruhan 171.000. Di sisi sebelah kanan kita lihat hutang 56.000, modal Kirman 115.000, 171.000, total hutang dan modal. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya kita masuki transaksi kelima. Dibukukan jasa advokasi dari klien 132.000.
baru diterima 47.000. Mari kita perhatikan dan kita bandingkan dengan transaksi keempat. Pada transaksi keempat, jasa konsultasi klinik hukum, salah satu jasa profesi Firman, menghasilkan pendapatan yang diterima secara tunai 15.000. Sedang pada transaksi kelima, jasa advokasi dari klien 132.000 baru diterima 47. Sisanya masih berupa piutang. Kita lihat catatannya. Dibukukan jasa advokasi 132.000. Tentu ini menyebabkan modal Firman bertambah karena memperoleh pendapatan. Tapi baru diterima 47.000. Yang 85.000 masih akan diterima. Masih akan diterima itu adalah piutang sebesar 85.000. Mari kita lihat hasil setelah transaksi ini. Kas 148.000 ditambah piutang usaha 85.000 ditambah perlengkapan 15.000 ditambah inventaris 55.000 total 303.000. Itu sama dengan hutang usaha 56.000 ditambah dengan modal Firman 297.000 berjumlah 303.000. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Berikutnya transaksi ke-6, dibeli mobil seharga 500.000, uang muka 50.000, sisanya 450.000 dengan kredit bank. Mari kita lihat pencatatannya. Mobil yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada, nilainya 500.000. Kita masukkan dalam kelompok inventaris. Untuk memperoleh itu diberikan uang muka 50.000, uang tunai berkurang 50.000 dan sisanya dibayar dengan kredit bank. Artinya sisa harga yang 450.000 itu ditutupi dengan pinjaman dari bank. Itu juga merupakan hutang. Mari kita lihat setelah transaksi ini hasilnya. Kas turun menjadi 98.000, inventaris 555.000, piutang usaha 85.000, perlengkapan 15.000, total 753.000. Hutang usaha masih tetap 56.000, muncul lagi hutang kepada bank, modal Firman 247.000, total 753.000. Kiri sama dengan kanan, harta sama dengan hutang ditambah modal. Berikutnya kita masuki transaksi yang ketujuh. Dibayar cicilan mobil 23.000. Pencatatannya kita lihat sebagai berikut. Dibayar 23.000 artinya kalau sudah dibayar itu kas pasti berkurang. Yang dibayar adalah hutang. Tadi kita lihat bahwasanya mobil seharga 500.000 baru dibayar 50.000, ada hutang 450.000. Dibayar 23.000. Berarti hutang berkurang. Hutang dalam hal ini adalah pinjaman bank. Setelah transaksi ini kita lihat kas 75.000 ditambah dengan piutang usaha 85.000 tambah perlengkapan 15.000 ditambah dengan inventaris 555.000, itu berjumlah 730. Di sisi kanan hutang usaha 56.000, pinjaman bank berkurang menjadi 427.000 dan modal Firman 247.000, totalnya adalah juga 730.000. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Transaksi ke-8, dibayar hutang pembelian perlengkapan 6.000. Kita lihat tadi ada pembelian 15.000 untuk perlengkapan dan baru 5.000 dibayar, sisanya hutang 10.000. Nah, dari yang 10.000 ini dibayar 6.000. Jika kita bayar hutang, otomatis pencatatannya hutang berkurang 6.000,
kas juga berkurang 6.000. Hasil setelah transaksi ini kita lihat, kas turun menjadi 69, ditambah piutang usaha 85.000, ditambah perlengkapan 15.000, inventaris 555.000, jumlahnya 724.000. Itu akan sama dengan jumlah hutang usaha 50, 427 pinjaman bank, dan modal Kirman 247.000. Nah, tadi kita perhatikan hutang sebelum transaksi ini 56.000 dikurang 6.000 menjadi 50.000, total 724.000. Harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Selanjutnya kita masuki transaksi ke-9. Dibayar hutang pembelian peralatan 24.000. Mari kita lihat. Tadi ada pembelian peralatan 55.000 yang dicatatkan di kelompok inventaris, di mana baru dibayar 9.000, masih ada hutang 46. Dari hutang 46 ini, itulah yang dibayar 24.000. Pencatatannya kita lihat, dengan dibayarnya hutang tersebut 24.000, otomatis hutang usaha berkurang, dan di sisi lain kas berkurang 24.000. Hasil setelah transaksi ini kita lihat, kas turun menjadi 45.000, ditambah dengan piutang usaha 85.000, ditambah dengan perlengkapan 15.000, ditambah dengan inventaris 555.000, jumlah 700.000. Itu akan sama dengan hutang usaha 24.000 ditambah pinjaman bank 427 dan modal Kirman 247, total 700.000. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya kita masuki transaksi yang ke-10. Dibayar gaji staf 25.000. Pencatatannya kita lihat. Jika ada kata dibayar, artinya kas berkurang 25.000. Dibayar kas berkurang 25.000 untuk biaya gaji. Biaya itu mengurangi modal. Kalau tadi pendapatan itu menambah modal, kalau biaya itu mengurangi modal. Hasil setelah transaksi ini kita lihat 20.000 kas, piutang usaha 85.000, perlengkapan 15.000, inventaris 555.000, total 675.000. Itu akan sama dengan jumlah utang usaha 26.000 ditambah pinjaman bank 427.000 dan ditambah modal Kirman 222.000, total 675.000. Kita masuki transaksi ke-11. Dicatat penyusutan peralatan bulan ini Rp1.000. Penyusutan dalam hal ini tidak ada pihak lawan bertransaksi dari biro hukum ini. Contoh, dibayar gaji staf 25.000. Ini biro hukum berhadapan atau bertransaksi dengan karyawan. Dibayar hutang pembelian perlengkapan, biro hukum membayar kepada pihak luar, ada lawan bertransaksi. Diterima jasa konsultasi klinis hukum, ini juga ada pihak yang bertransaksi. Dibeli perlengkapan kantor 15.000, ini juga ada lawan bertransaksi. Sedangkan di sini tidak ada, dicatat penyusutan. Penyusutan itu dalam terminologi umum pengurangan, berarti ada pengurangan nilai. Pengurangan nilai itu merupakan biaya. Di sisi lain, penyusutan itu juga mengurangi nilai harta tersebut. Pencatatannya kita lihat. Tadi disebut bahwasanya penyusutan itu adalah biaya. Biaya mengurangi modal Kirman. Kita kurangi Rp1.000. Nah, kemudian di sisi lain, tadi kita sebut bahwasanya penyusutan itu mengurangi harta, kita kurangilah harta. Pertanyaannya, kenapa kok tidak pakai tanda kurung atau tanda minus? Padahal tadi dikatakan bahwasanya penyusutan itu mengurangi harta. Ya, ini mengurangi harta. Tapi mengapa tidak diberi tanda kurung? Karena ini adalah penambah
Penambah dari apa? Penambah dari pengurang harta. Untuk mengurangi inventaris ini dipakai istilah akumulasi penyusutan. Jadi Rp1.000 ini bertambah maksudnya adalah menambah pengurang harta. Jadi kalau pengurang hartanya bertambah, otomatis itu artinya mengurangi harta. Transaksi ke-12. Perlengkapan yang telah dipakai dalam bulan ini 1.500. Ini juga tidak ada lawan bertransaksi dengan pihak luar. Perlengkapan tadi kita beli 15.000. Perlengkapan ini beda dengan inventaris. Kalau inventaris istilah yang kita pakai untuk harta yang tidak habis, wujudnya masih tetap, sedangkan perlengkapan ini yang habis. Contohnya kertas, tinta, dan lain sebagainya. Nah, 15.000 dari perlengkapan yang ada habis terpakai 1.500. Di sisi lain itu merupakan pengurang modal karena itu merupakan biaya. Kemudian kita masuki transaksi yang ke-13. Dibukukan penyusutan mobil bulan ini sebesar Rp8.000. Selain peralatan yang bernilai 55.000, perusahaan juga memiliki inventaris berbentuk mobil yang harganya dibeli 500.000. Nah, sejalan dengan berlalunya waktu, nilai mobil tentu disusutkan seperti nilai peralatan tadi. Pencatatannya kita lihat, penyusutan mengurangi modal karena itu merupakan biaya dan juga mengurangi harta. Tapi sama dengan yang tadi, ini bertambah. Tapi yang ditambah adalah pengurang harta. Kalau pengurang harta bertambah, artinya harta berkurang. Di sisi kiri harta berkurang, di sisi kanan modal juga berkurang. Mari kita lihat setelah transaksi ini, kas 20.000 ditambah piutang usaha 85.000 ditambah perlengkapan 13.500 ditambah dengan inventaris 555.000. Ingat, inventaris itu ada peralatan dan ada mobil, dikurang dengan penyusutan 9.000 yang terdiri dari penyusutan peralatan 1.000 dan penyusutan mobil Rp8.000. Jumlah dari sisi harta adalah Rp664.500. Ini sama dengan jumlah utang usaha ditambah pinjaman bank ditambah modal Kirman 664.500. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Inilah contoh kasus untuk transaksi dalam bulan Maret yang sudah dilakukan oleh Biro Hukum Kirman. Ini adalah bagian dari persamaan akuntansi yang kita sortir untuk tujuan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita sajikan untuk pertama kali adalah neraca. Yang dilaporkan di neraca adalah harta, hutang, dan modal. Kita sajikan di neraca. Kita mulai menyajikan laporan neraca. Kas itu adalah harta 20.000 diambil dari saldo akhir. Piutang usaha 85.000 juga dari saldo akhir. Perlengkapan 13.500. Inventaris 55.000. Inventaris ini mempunyai akumulasi penyusutan. Inventaris 55.000, penyusutannya Rp1.000. Jadi nilai bukunya 54.000. Kendaraan 500.000 kita ambil dari sini dan memiliki akumulasi penyusutan 8.000 sehingga nilai buku kendaraan adalah 492.000. Jadi kita tidak menyebut atau tidak menyajikan inventaris, namun kita pecah atau kita pisahkan antara peralatan dengan kendaraan. Kemudian kita sajikan hutang usaha di kelompok hutang, lalu
pinjaman bank itu juga merupakan hutang 427, dan terakhir modal Kirman 211.500. Nah, cermin timbangan itu adalah ketika sisi kiri sama dengan sisi kanan. Mari kita jumlahkan sisi kiri dan juga sisi kanan. Total harta 664.500 rupiah. Kemudian sisi kanan 664.500 rupiah. Sekarang kita sajikan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya. Pendapatan konsultan hukum 15.000. Itu adalah pendapatan. Pendapatan jasa advokasi 132.000. Total pendapatan usaha 147.000, yaitu pendapatan konsultan hukum dan jasa advokasi. Kita masuki biaya gaji staf 25.000, biaya pemakaian perlengkapan 1.500, biaya penyusutan peralatan 1.000, dan yang terakhir biaya penyusutan mobil 8.000. Total keempat biaya ini adalah 35.500. Nah, kita lihat pendapatan 147 lebih besar dari biaya. Itu artinya Biro Hukum Kirman memperoleh laba dari usahanya sebesar 111.500. Setelah neraca dan laporan laba rugi tersaji, kita dapat menyajikan laporan perubahan modal. Bagaimana laporan tersebut? Kita lihat berikut ini. Neraca dan laba rugi ini berhubungan. Mari kita lihat. Dihubungkan dengan laporan perubahan modal. Nah, pada awal sekali modal perdana yang diinvestasikan oleh Kirman selaku pemilik Biro Hukum Kirman adalah 100.000. Kemudian dari operasional dalam bulan Maret diperoleh laba 111.500, sehingga modal per akhir Maret itu 211.500. Jadi ketiga laporan ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi kita ulangi, neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal per tanggal tertentu. Nah, per tanggal tertentunya ini per akhir bulan Maret. Akhir bulan Maret adalah 31 Maret. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha di mana kita membandingkan antara pendapatan dengan biaya dalam periode tertentu. Di sini bulan Maret periodenya. Jadi kalau periode itu adalah jarak antara dua titik waktu. Sedangkan yang di sini tadi adalah per tanggal tertentu. Jadi per satu titik waktu. Jadi kalau dalam satu periode kita lihat pada awal pembahasan Biro Hukum Kirman didirikan di awal bulan Maret. Kita anggap 1 Maret. 1 Maret sampai dengan 31 Maret transaksi yang kita olah ini. Kemudian kita masuki laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan modal dalam satu periode tertentu. Ini juga periode. Jadi ada awal, ada akhir sebagai dua titik waktu yang berbeda. Dari ilustrasi di atas, kita dapat menyusun pengertian laporan keuangan secara sederhana.
Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta hutang dan modal per satu tanggal tertentu. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam satu periode tertentu. Dan laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan modal dalam satu periode. Salam Indonesia.